Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 24 September 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq dan saya Udranda Rolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 5,3 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Nias Utara. Getarannya turut dirasakan warga di sejumlah daerah di Kepulauan Nias. Peristiwa gempa terjadi pada pukul 8:27 waktu Indonesia Barat pada Minggu 24 September 2023 pagi tadi. Data yang direkam alat seismograf Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan lokasi gempa berada pada 1,83 lintang utara dan 96,81 bujur timur atau 75 km barat laut Kabupaten Nias Utara pada kedalaman 38 km dari atas permukaan laut. Gempa yang termasuk dangkal ini tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa dirasakan kuat di sekitar skala MMI serta beberapa warga yang berada dalam rumah pada seluruh wilayah Kepulauan Nias mengaku telah merasakan getaran selama 2 detik. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara yang dihubungi tim TVRI menginformasikan situasi terkini di daerah itu pasca gempa pagi tadi belum ada dilaporkan korban jiwa serta tidak ada kerusakan bangunan dari seluruh wilayah. Hal yang sama pada wilayah Kota Gunung Sitoli yang turut merasakan getaran gempa, belum berdampak pada bangunan dan infrastruktur. Aktivitas warga di daerah ini termasuk umat beragama yang sedang menjalani ibadah berlangsung normal, lancar tanpa kendala. Warga sini baik-baik saja, tidak ada merasa kewalahan. Getarannya tidak terasa sekali. Jadi untuk aktivitas ini apakah lancar Pak kegiatan? Lancar Bang. Ya. Kayak kami dulu sini kan bengkel, ya lancar Bang gitu Ya, kan. untuk aktivitas ibadah Bang di sekitar Abang? Ya baik-baik saja Bang. Bang, melihat ada amatan Abang dengan kerusakan bangunan tadi getaran sedikit itu ya? Tidak ada Pak. Ya, kami harapkan kepada Badan Meteorologi dan Geofisika supaya memberikan informasi dan setiap saat dan hal ini atensi daripada BMKG sangat baik dan selalu menyampaikan kabar terkini mengenai gempa. Peristiwa gempa magnitudo 5,3 hari ini menunjukkan aktivitas kedua lempeng yang saling bersentuhan, yakni lempeng Eurasia dan Indo-Australia masih saja aktif pada daerah yang menghadap Samudra Hindia tersebut. BMKG juga telah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gempa susulan. Sementara itu gempa bumi magnitudo 5,3 yang melanda Nias Utara tidak berpotensi tsunami, sehingga aktivitas pelayaran di Pulau Nias tetap berjalan dengan normal. Meskipun gelombang tinggi di wilayah maritim Kepulauan Nias masih cukup tinggi, seiring daerah itu masih berada pada prospek waktu dilanda cuaca ekstrim. Namun aktivitas kegempaan yang terjadi hari ini belum mempengaruhi air laut. Berdasarkan hasil permodelan BMKG, gempa magnitudo 5,3 yang melanda wilayah timur laut Kabupaten Nias Utara tidak berpotensi tsunami. Terpantau pada daerah pantai di Gunung Sitoli, beberapa saat setelah peristiwa gempa, air laut tetap tenang pada kondisi gelombang tinggi, namun tidak bergerak naik ke daratan. Kondisi tersebut selain tidak mengkhawatirkan warga yang bermukim pada daerah pesisir dan tepian pantai, aktivitas pelayaran di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli tetap berjalan seperti biasa tanpa gangguan yang berarti. Sejumlah staf pegawai Balai Besar Perhubungan Transportasi Darat dan Laut Kementerian Perhubungan Wilayah 1 Sumatera yang bertugas pada Pelabuhan Gunung Sitoli pagi tadi menyampaikan informasi 1 unit armada kapal angkutan penumpang siap diberangkatkan dari Pelabuhan Gunung Sitoli menuju Sibolga karena didukung cuaca. Meskipun gempa tidak berpotensi tsunami, warga dan pelaku pelayaran telah diminta selalu tingkatkan kewaspadaan untuk mencegah dampak bencana manakala gempa susulan masih terjadi. Sementara Stasiun Geofisika BMKG Gunung Sitoli kini terus memantau aktivitas kegempaan di daerah itu dan selalu memperbarui informasi terbaru melalui sarana komunikasi yang ada, baik melalui radio dan televisi, serta koordinasi antar instansi terkait lainnya, sehingga semua pihak telah siap siaga menghadapi suatu bencana.
Sementara itu pemirsa, satu unit mobil jenis Troton pengangkut bahan material untuk pembangunan jembatan Noyo di Nias Barat tergelincir di Jalan Menikung di kilometer 16 Desa Tetehosi, Gunung Sitoli Selatan. Peristiwa itu terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam tadi karena faktor supir belum beradaptasi dengan relief jalan yang menikung. Selain itu bersamaan daerah itu barusan diguyur hujan deras telah menimbulkan tanah longsor sehingga material tanah sempat menutupi sebagian badan jalan. Supir angkutan material bangunan yang melintas tidak bisa bermanuver menghindari material tanah serta tikungan sehingga roda gandengan sebelah kanan tergelincir hingga masuk ke dalam tebing jurang. Belum ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun telah menimbulkan kelumpuhan aktivitas lalu lintas capai 10 jam lebih di lokasi. Hingga siang tadi mobil Troton bermuatan besi material bangunan tersebut semakin bergeser ke posisi sebelah kanan jalan dan membuat kendaraan roda 2 dan minibus hanya dapat melintas sisi kiri jalan. Petugas kepolisian unit patroli Satlantas Polres Nias telah berada di lokasi untuk mengurai aktivitas lalu lintas di daerah tersebut. Sementara supir truk Johari Hasibuan menuturkan, baru pertama kali ia datang ke Pulau Nias dan tidak mengenali jalur ekstrim yang mengantarkan mobil tronton yang ia kemudikan tergelincir di titik tikungan. Pihak perusahaan penyedia barang jasa pemerintah proyek Jembatan Noyo yang sampai saat ini belum tiba ke lokasi untuk mengirimkan alat berat untuk evakuasi mobil tronton yang masih tergelincir di daerah tersebut. Sementara itu pendistribusian bahan bakar minyak BBM ke wilayah Salur Kabupaten Nias Barat kini terkendala akibat mobil tronton yang tergelincir di Jalan Kilometer 16 Tetehosi sampai sekarang belum dievakuasi. Situasi terkini di lokasi insiden tergelincirnya satu unit mobil pengangkut material pabrikasi untuk pembangunan jembatan Noyo program pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas lalu lintas masih terhambat, termasuk sejumlah mobil pengangkutan berbagai jenis bahan bakar minyak ke wilayah Kabupaten Nias Barat yang kini turut berhenti karena tidak bisa melewati jalur Jalan Kilometer 16 Tetehosi, Gunung Sitoli, Idanoi. Pengawas penyalur BBM di wilayah Gunung Sitoli, Data Tema Zebua mengatakan, sebanyak 5 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Nias Barat belum dapat menerima pasokan distribusi BBM dalam tempo 12 jam lebih. Dikhawatirkan apabila mobil yang telah tergelincir di ruas jalan tersebut tidak segera dievakuasi, maka semua SPBU di Nias Barat berpotensi alami kekosongan BBM. Kita sudah sampai di sini sekitar 2 jam. Nah, terkendala tidak bisa lewat jalur distribusi menuju Nias Barat. Itu ada 5 SPBU di sana yang disuplai. Nah, stok di SPBU di sana sudah mulai kritis. Nah, tadi sudah dihubungi sama supervisor di sana untuk segera dikirim. Cuman terkendala dengan adanya mobil terperosok di sini, Pak. Kilometer 16 ini. Di kilometer 16 di Hilir Serangkai. Selain mobil angkutan BBM, sejumlah kendaraan angkutan barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak, dan lainnya menjadi terhambat akibat peristiwa tersebut. Pemerintah dan instansi terkait telah diminta melakukan upaya terbaik untuk menangani sejumlah ruas jalan rawan longsor, termasuk relief yang menikung di daerah itu sehingga lancarnya aktivitas lalu lintas. 7 anggota geng motor ditangkap tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Medan Kota akibat kerap membuat onar hingga meresahkan warga di seputaran Jalan Sisingamangaraja, Medan. Video amatir milik warga merekam aksi geng motor saat konvoi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Para remaja ini kerap membuat warga resah dengan menggeber-geber sepeda motor menggunakan knalpot blong. Personel Opsnal Unit Reskrim Polsek Medan Kota yang sedang melakukan patroli tindak kejahatan jalanan bergerak cepat menghentikan laju kendaraan puluhan remaja ini. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Bara Satya Nagara menuturkan dalam kegiatan patroli tindak kejahatan jalanan ini, petugas berhasil mengamankan 7 remaja yang diduga ikut dalam rombongan konvoi anggota geng motor. Selain meresahkan warga dengan melakukan aksi ugal-ugalan di jalan, para kawanan remaja diduga geng motor ini juga kerap melakukan tawuran dengan lemparan batu dan membawa senjata tajam yang membahayakan masyarakat. Malam hari ini, tepatnya malam minggu, kami melaksanakan kegiatan patroli 3C, di mana salah satunya kami amankan jumlah 7 orang anak-anak yang kami duga geng motor. Selanjutnya untuk proses akan kami dalami geng motor anak-anak tersebut, apakah terafiliasi atau bagaimana nanti kami
Ketujuh remaja tersebut sudah diamankan ke Mako Polsek Medan Kota guna melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkungan pemerintahan Kota Sibolga mengikuti tes urin narkoba yang digelar pemerintah Kota Sibolga bersama Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tapanuli Selatan. Sumatera Utara merupakan salah satu daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Untuk itu, setiap tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Sibolga diwajibkan memberikan urinnya guna dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga. Pelaksanaan tes urin narkoba tersebut dipantau langsung Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tombing, BNNK Tapanuli Selatan, serta Dinas Kes Bangpol dan Polres Sibolga. Wakil Wali Kota Sibolga mengatakan pelaksanaan tes urin ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah Kota Sibolga, sekaligus untuk mengetahui apakah ada tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Sibolga yang terkontaminasi penyalahgunaan narkoba. Bila terdapat tenaga honorer pemerintah Kota Sibolga yang positif narkoba, maka akan dikenakan sanksi tegas berupa menjalani rehabilitasi dalam pengawasan BBNK Tapanuli Selatan, dan jika menolak menjalani rehabilitasi, maka akan diberhentikan dari kedinasannya. Wakil Wali Kota Sibolga juga menambahkan, pemerintah Kota Sibolga tidak akan mentolerir setiap ASN dan tenaga honorer yang terbukti menjadi pengguna narkoba. Untuk memastikan bahwa di lingkungan pemerintah Kota Sibolga seluruh pegawai non-ASN itu bersih dari narkoba. Karena sesuai dengan petunjuk instruksi Presiden, bahwasanya Sumut Sumatera Utara sudah darurat narkoba. Apabila nanti ada pegawai non-ASN atau THL yang positif, kita akan fasilitasi untuk direhabilitasi apabila mereka mau. Nah, di satu sisi apabila mereka tidak mau akan kita tindak tegas. Pemirsa, sebanyak 24 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Mandailing Natal mendapat bantuan tangan dan kaki palsu yang ditanggung Yayasan Madinah Murni tanpa dikenakan biaya. Para penyandang disabilitas asal Kabupaten Mandailing Natal tersebut diberangkatkan menuju Kota Medan untuk dilakukan pengukuran bantuan tangan dan kaki palsu. Difasilitasi tim Yayasan Madinah Murni bekerjasama dengan Yayasan Peduli Tuna Daksa Medan. Selain melakukan pengukuran, para disabilitas akan melakukan pencocokan tangan atau kaki oleh relawan di Kota Medan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian yayasan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan tangan dan kaki palsu untuk memudahkan para disabilitas beraktivitas. Golongan mengukur kaki palsu lagi dibantu kaki palsu. Terima kasih atas pertolongan dari Bapak awal membantu menguruskan kaki palsu. Siap memberangkatkan masyarakat di Tabaksel yang membutuhkan bantuan tangan dan kaki. Program ini bertujuan agar para penyandang disabilitas lebih bersemangat dan produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari setelah mendapatkan bantuan kaki dan tangan palsu. Pengambilan kaki palsu dan tangan palsu, sebagian lagi untuk pengukuran. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan tim yang bisa memperjuangkan kita bisa memberangkatkan warga kita yang kurang mampu ini untuk mendapat bantuan untuk tangan palsu dan kaki palsu. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas mengikuti workshop neraca jurnalis di Politeknik Negeri Medan, menghadirkan pemateri senior jurnalis media elektronik dan online yang berlangsung di Politeknik Negeri Medan kemarin. Guna melahirkan calon jurnalis profesional di kalangan mahasiswa, workshop neraca jurnalism mengangkat tema menjejak kreativitas dan kecerdasan berkarya dalam dunia jurnalistik. Workshop ini diharapkan mampu melahirkan calon jurnalis yang profesional dari kalangan pers mahasiswa yang mampu mengemas berita dengan baik sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kewartawanan atau jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme dalam konsep media berasal dari perkataan jurnal yang artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari atau diartikan sebagai surat kabar. Selain membahas tentang kode etik jurnalis,
Workshop ini juga membahas tentang jenis-jenis berita. Salah satu jurnalis elektronik, Nofri Afandi, mengatakan, sebagai jurnalis masa depan, pers mahasiswa harus mempelajari dan mentaati kode etik. Kepada para jurnalis masa depan, mahasiswa yang tergabung dalam lembaga pers mahasiswa untuk mempelajari, menaati apa itu kode etik jurnalistik dan juga apa-apa saja sih unsur-unsur yang diperlukan dalam membuat sebuah berita. Banyak ya yang bisa kita kreasikan dalam meliput sebuah berita, baik itu hard news maupun soft news. Tentunya kita harus patuh pada rambu-rambu, tidak menyinggung orang lain, tidak memfitnah orang lain, harus cover both side, berimbang, dan tentunya berikan yang terbaik untuk mencerdaskan dan menceritakan informasi kepada masyarakat. Mahasiswa sekaligus pembina dalam acara Neraca Journalism, Tiara, menuturkan peserta yang hadir tidak hanya dari pers mahasiswa Politeknik Negeri Medan saja, namun juga melibatkan kampus lain di Kota Medan. Neraca Journalism Week 2.0, di mana dari rangkaian acaranya itu ada perlombaan PJTD yang akan dilaksanakan hari ini beserta juga dengan HUT. Untuk persiapannya sendiri, kami sudah mencapai target ke 80%, mulai dari pesertanya yang juga udah melewati kapasitas sebenarnya, juga bertujuan untuk mengenalkan bagaimana sebenarnya jurnalistik di lingkungan kampus. Pers mahasiswa merupakan pers yang berada di lingkup kampus yang dijalankan dan dikelola oleh para mahasiswa. Mahasiswa dan pers adalah roda penggerak dan menjadi alat kontrol sosial yang terjadi di suatu negara. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan mencatat 14 dari 16 partai politik peserta pemilu 2024 telah membuat rekening khusus dana kampanye. Sementara 2 parpol lainnya belum melakukan pembukaan rekening. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan mewajibkan semua partai politik yang terlibat dalam pemilu 2024 untuk membuka rekening khusus dana kampanye. Pembuatan rekening khusus dana kampanye RKDK merupakan bagian dari transparansi penggunaan dana kampanye oleh partai politik yang mempermudah pengawasan dana kampanye selama pemilu 2024 berlangsung. KPU Kota Padang Sidempuan mencatat 16 partai politik di Padang Sidempuan telah mengajukan bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Dari 16 parpol tersebut, 14 parpol telah membuka rekening khusus dana kampanye, sedangkan 2 parpol lainnya belum melakukan pembukaan rekening. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Fadlika Himma Syaputra berharap mengatakan batas akhir pembuatan rekening khusus dana kampanye yakni pada tanggal 27 November 2023. Sementara masa kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Rekening khusus dana kampanye partai politik di tingkat Kota Padang Sidempuan, alhamdulillah sudah 14 partai politik yang melakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Berarti tinggal 2 partai politik lagi yang belum melakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Itu dapat kita tunggu karena yang sebagaimana kita ketahui sesuai dengan aturan RKDK ini dibuka paling lambat 1 hari menjelang masa kampanye dimulai. Guna mengantisipasi peredaran informasi hoaks sekaligus menciptakan pesta demokrasi damai dan berkualitas pada pemilu 2024, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Memasuki tahapan pemilu, saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jujur, adil, dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu 2024 terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan, wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi. Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan undang-undang, pers maupun kode etik jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat yang diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab.
Selain itu juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara pemilu sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi untuk membantu KPU dan Bawaslu. Sebagai narasumber dalam workshop wartawan kawal pemilu yang dihadiri Ketua KPU Sumut Herdiansi, Komisioner Bawaslu Sumut Saud Boang Manalu, dan Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Jadi tahapannya per Oktober itu dia sudah masuk di hati. Maka saya bilang tahapannya itu kekuasaan itu tidak. Pemirsa, Bawaslu bersama KPU dan partai politik seserdang Bedage mengadakan rapat koordinasi pembahasan masa pencermatan daftar calon sementara legislatif ke masa daftar calon tetap. Masukan dari parpol yang sudah dicatat Bawaslu akan diteruskan ke KPU Serdang Bedage. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Ewin Saputra didampingi komisioner di kantor Bawaslu Serdang Bedage. Terdapat perwakilan pengurus dari masing-masing parpol yang memberikan masukan dalam tahapan masa pencermatan. Masukan yang dicatat dalam pembahasan Bawaslu bersama dengan KPU, yakni tentang penginventaris calon legislatif dengan profesi tertentu yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 PKPU Nomor 10, seperti ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, TNI, dan Polri, serta yang bersumber dari APBD dan APBN. Untuk itu di masa pencermatan proses DCS ke penetapan DCT nanti, Bawaslu mengingatkan potensi sengketa dana, pelanggaran yang terjadi diminimalisir atau dihilangkan, sehingga tahapan pemilu di Serdang Bedage dapat berjalan dengan baik. Ewin menambahkan dalam kegiatan rakor tersebut, KPU dan Parpol akan terus berkoordinasi dan membuka seluasnya masukan dari Parpol peserta pemilu 2024 mendatang. Hari ini kan Bawaslu Kabupaten Labuan Batu sebagai undangan ya dalam rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu dengan partai politik untuk persiapan pencermatan daftar calon tetap. Jadi Bawaslu hadir untuk memastikan dan mengingatkan kepada partai politik dan kepada KPU agar melaksanakan tahapan pencermatan menuju DCT ini sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi beberapa calon legislatif DCS yang masuk dalam DCS yang mungkin ada PNS, ada kepala desa, kemudian juga terkait dengan dokumen-dokumen lainnya, semua harus sudah terpenuhi pada saat DCT ini ditetapkan nantinya. Hadir dalam kegiatan itu Ketua KPU Serdang Bedage Fuad Hasan Lubis, Komisioner Bawaslu Abner Sinaga, Bambang Dena Sastra, Handi Gunawan, serta Kitopel Budianto Gultom, serta sejumlah parpol di Serdang Bedage. Ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada partai politik, diantaranya pada masa pencermatan DCT dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 3 November, partai politik dapat melakukan pencermatan DCT, yaitu pertama melakukan perubahan nomor urut, kemudian mengganti daftar calon sementara dengan persetujuan dari DPP, dan yang terakhir adalah perubahan dapil. Akan tetapi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Medan menggelar musyawarah kerja pertama kemarin di Tongsotel, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dan menghasilkan beberapa putusan penting. Di antaranya keputusan Bahsul Masail yang diputuskan pada sidang pleno kedua di Komisi C. Hadir dalam acara pembukaan musyawarah kerja cabang 1 PCNU Kota Medan, Ketua PWNU Sumut Haji Marhalim Harhab, Wakil Rois PWNU Sumut Kiai Haji Dr. Abdul Hamid Ritonga, perwakilan Pemko Medan, perwakilan Pemkab Deli Serdang, perwakilan dari Polrestabes Medan, Kemenak Kota Medan, dan Kemenak Deli Serdang. Ketua PWNU Sumatera Utara Haji Marhalim Harhab mengatakan, PCNU Sumatera Utara mendapatkan perintah dari PCNU Pusat untuk melakukan musyawarah di setiap cabang kabupaten kota se-Sumatera Utara. Musyawarah ini diharapkan menghasilkan program kerja yang dapat mensejahterakan umat, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Untuk itu pengurus cabang Kota Medan harus terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Medan agar setiap kegiatan dapat dilakukan bersama-sama. Sumatera Utara untuk segera melakukan
musyawarah kerja cabang di setiap kabupaten kota di Sumatera Utara dalam rangka menyusun langkah-langkah menuju masa depan NU Nahdlatul Ulama memenangi masa depan. Kita harus menyatukan langkah di seluruh PCNU se-Sumatera Utara yang nanti akan merupakan langkah-langkah itu yang akan disepakati bersama untuk dalam rangka memajukan organisasi Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara yang diharapkan organisasi besar, organisasi yang mampu memberikan manfaat kepada warga NU yang lebih banyak lagi di Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua PCNU Kota Medan, Kiai Haji Sultan Syahrir dari Munte mengatakan, dalam musyawarah kerja cabang 1 PCNU Kota Medan ini dihadiri 40 orang pengurus cabang, 52 orang pengurus kecamatan, utusan pesantren, dan sejumlah lembaga terkait. Musyawarah kerja terbagi dalam 3 sidang-sidang komisi, yaitu Komisi A membahas terkait organisasi, Komisi B membahas program kerja, dan Komisi C membahas Batsul Masail. Nahdlatul Ulama ini sesungguhnya dia punya rangkaian dakwah keumatan. Sebahagian itu terkait dengan pembinaan pendidikan formal dan juga sebahagian pendidikan non formal. Kemudian ada lagi yang ketiga, itu menghidupkan lembaga-lembaga sosial seperti kesehatan atau rumah sakit. Nah, inilah yang mau kita bicarakan lewat musyawarah cabang ini, sehingga langkah-langkah kita ke depan nanti itu menjadi terukur. Pada sidang Komisi C, Batsul Masail PCNU Kota Medan memutuskan hukumnya tafsil. Bila niat memberi adalah semata untuk memberi tanpa maksud, apapun maka hukumnya boleh dan dianggap sebagai hadiah. Namun apabila pemberi berniat dengan maksud tertentu, seperti agar masyarakat memilihnya, maka hukumnya haram dan dianggap riswah. Kemudian pada permasalahan berikutnya yang berhasil diputuskan oleh sidang Komisi C, Batsul Masail adalah tentang hukum politik identitas yang menjadi keniscayaan untuk mendapatkan suara. Komisi C Batsul Masail memutuskan hukumnya boleh. Rombongan Pemko Medan mengunjungi Masjid Nasuhat Taqwa, Jalan Rawe 7, Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan, dalam rangka safari Jumat yang rutin dilaksanakan. Safari Jumat Pemko Medan dipimpin Wali Kota Medan Bobi Nasution yang diwakili Asisten Pemerintah dan Sosial Muhammad Sofyan. Dalam safari Jumat kali ini, Pemko Medan menyediakan sejumlah layanan seperti cek kesehatan yang meliputi pengecekan tensi dan gula darah yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan. Layanan pengurusan izin usaha dari Dinas PMPTSP, layanan adminduk dari Disduk Capil terkait pengurusan kartu keluarga, KTP rusak, perekaman IKTP, dan kartu identitas anak KIA. Selain itu, Disduk Capil Medan juga melakukan sosialisasi program KTP digital. Beragam layanan yang disediakan Pemko Medan dalam safari Jumat tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat terlihat antusias untuk bisa mendapatkan pelayanan dari petugas. Pemko Medan juga menyerahkan bantuan untuk Masjid Nasuhat Taqwa sebesar 50 juta rupiah. Asisten Pemerintah dan Sosial Muhammad Sofyan mengatakan, kunjungan safari Jumat yang dilaksanakan Pemko Medan ini merupakan program yang rutin dilakukan dengan secara bergantian mengunjungi masjid-masjid yang ada di Kota Medan. Harapan dari pemerintah Kota Medan sendiri tentunya masjid ini bisa menjadi masjid yang mandiri. Dalam artian masjid ini akan mampu untuk memenuhi kebutuhan di masjid itu sendiri sebagai tempat ibadah, juga untuk kepentingan lainnya. Di area masjid bisa kita manfaatkan untuk menggeliatkan usaha-usaha perekonomian yang bisa bermanfaat bagi masjid itu sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar, bagi jamaah masjid. Ia menambahkan kegiatan yang digagas Pemko Medan ini sekaligus untuk menyukseskan program Masjid Mandiri yang dicanangkan Wali Kota Medan Bobi Nasution dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di sekitar masjid.
PSMS Medan akan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada kompetisi Liga 2 2023-2024 sore ini di Stadion Teladan Medan. Pada laga kandang perdana PSMS Medan ini, tim Ayam Kinantan bertekad untuk bermain menekan dan memenangkan pertandingan. Persiraja Banda Aceh akan menjadi tamu perdana di kandang PSMS Medan pada kompetisi lanjutan Liga 2 sore ini. Meski bermain sebagai tim tamu, Persiraja Banda Aceh semangat dan ingin meraih kemenangan dengan membawa penyerang andalan mereka, Andik Firmansyah. Namun tim tuan rumah PSMS Medan juga disebut akan menurunkan skuad terbaiknya dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit ini. Motivasi PSMS Medan menang di kandang semakin tinggi pasca mereka menahan imbang pada Sumut FC di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam minggu lalu. Pelatih PSMS Medan Ridwan Saragi menuturkan, selain menurunkan skuad terbaiknya pada laga kontra Persiraja nanti, PSMS akan menerapkan permainan ciri khas rap-rap yang menyerang untuk mencuri poin di awal permainan. Hari ini kita latihan ya tidak terlalu spesifik, artinya kita masih kerja sama tim, kemudian termasuk juga untuk kebugarannya juga. Ya kita lihat tadi sama-sama anak-anak sangat bersemangat dan antusias ya, karena ini juga kan di rumah kita, di kandang kita. Pastinya anak-anak juga ingin memberikan yang terbaik pada pertandingan di hari Minggu nanti. Ya pasti ya, setiap tim pasti mereka juga punya kekuatan, artinya kita siapkan tim semaksimal mungkin. PSMS Medan saat ini bertengger di posisi juru kunci grup A dengan 1 poin. PSMS Medan menahan imbang Pak Sada Sumut dan Persiraja dan kini menduduki posisi puncak klasemen grup A dengan raihan 4 poin. Bupati Toba Poltak Sitorus secara resmi membuka turnamen catur Percasi Cup tahun 2023 yang berlangsung di Sopo Bontean, Mulia Raja, Balige. Turnamen catur umum yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Pengcap Percasi Toba, yang diikuti oleh 48 atlet se-Kabupaten Toba dengan sistem Swiss. Ketua Pengcap Percasi Toba, Tumbur Simanjuntak, didampingi sejumlah pengurus Pengcap Percasi Toba. Tumbur mengatakan turnamen Percasi Toba Cup 2023 digelar selama 3 hari sejak 23 hingga 25 September 2023. Turnamen yang dimaksudkan sebagai program kerja Percasi Toba yang bertujuan sebagai ajang kompetitif dan persiapan selektif menjelang Kejurda Sumut yang akan diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2023. Percasi Toba berharap melalui turnamen ini para atlet-atlet handal Toba kedepannya dapat menorehkan berbagai prestasi dan gelar pada event nasional maupun internasional, sekaligus dapat meningkatkan kemampuannya menjelang Kejurda Sumut dan menargetkan atlet catur Percasi Toba nantinya minimal masuk di Prapon 2024. Kami juga sebagai pengurus Percasi Kabupaten Toba berupaya untuk mengikut sertakan seluruh atlet-atlet catur yang handal dari setiap kecamatan agar ikut mengikuti turnamen kita pada hari ini. Nah, namun pada saat sampai sekarang bahwa peserta yang ada di turnamen kita hari ini adalah berjumlah 48 orang. Sementara itu Bupati Toba Poltak Sitorus mengapresiasi kegiatan turnamen catur ini dan pada dasarnya Pemkab Toba akan selalu hadir untuk memberikan dukungan pengembangan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Toba. Menurut Poltak, olahraga catur merupakan olahraga yang sangat digemari banyak orang di Toba dan atlet catur adalah orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi. Poltak mengajak masyarakat untuk memanfaatkan IQ yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang positif bagi pembangunan Toba yang lebih baik ke depannya. Dengan kita mengadakan turnamen catur umum se-Kabupaten Toba ini, kita gerakan kembali anak-anak kita untuk senang olahraga-olahraga yang memerlukan tenaga, pikiran, supaya mereka bisa untuk meningkatkan skill mereka. Terutama catur ini kan bukan hanya olahraganya, tetapi juga kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia untuk berpikir jauh ke depan, 10 langkah ke depan, itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68 tahun 2023, personil Polres Toba melaksanakan olahraga bersama dengan senam aerobik.
Senam aerobik tersebut diikuti personil Polres Toba bersama ibu-ibu Bayangkari di lapangan Mapores Toba, Kecamatan Siantar, Narumonda, Kabupaten Toba. Wakapolres Toba AKBP Lamin mengatakan, di tengah-tengah kesibukan personel Polres Toba sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum di tengah masyarakat, para personil selalu menyempatkan diri melakukan olahraga bersama dengan senam aerobik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran personil Polres Toba secara fisik dan mental. Lamin menjelaskan Polres Toba selalu melaksanakan kegiatan olahraga bersama ini secara rutin pekan apabila tidak ada tugas lain yang mendesak. Lamin berharap dengan melaksanakan olahraga bersama senam aerobik ini, para personil Polres Toba dapat selalu menjaga kebugaran fisik agar selalu prima saat menjalankan tugas. Olahraga bersama antara anggota Polri dan ibu-ibu Bayangkari keluarga besar Polres Toba dalam rangka ulang tahun lalu lintas yang ke-68 tahun 2023 yang nanti kegiatannya pada hari Senin Pak Kasal Lantas akan hadir di Polda Sumatera Utara. Jadi kepada personil tentunya dalam pelayanan ya baik dalam pengamanan maupun arus lalu lintas agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tulus ikhlas. Karena tugasnya adalah merupakan suatu ibadah sebagai kita anggota Polri. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Senin 25 September 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan perakiraan cuaca dan hotspot untuk Senin 25 September 2023. Untuk pagi hari, berawan di wilayah Sumatera Utara, siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Batubara, Toba, Samosir, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Karo, Dairi, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Batubara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dengan titik hotspot di Sumatera Utara dari Patnawan tanggal 23 September 2023 tidak ada. Himbauan untuk semua masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dengan angin kencang di pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca Senin 25 September 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, air terjun Aik Batu Manarus di Desa Huta Barat, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, memiliki pesona yang luar biasa karena terdapat 14 tingkat. Meski banyak rintangan yang harus dilalui, namun sesampainya di lokasi, rasa lelah hilang seketika. Keberadaan air terjun Aik Batu Manarus ini sudah diketahui sejumlah masyarakat di Kecamatan Pahai Julu, namun karena lokasinya berada di puncak Bukit Barisan dan harus berjalan kaki selama 2 jam menyusuri hutan lindung dan jurang yang terjal, masyarakat enggan untuk mendatanginya. Keindahan alamnya yang gemercik air, dari satu tingkat ke tingkat lainnya menambah daya tarik bagi setiap pengunjung. Tiap tingkat air terjun memiliki kolam dan masing-masing kolam terdapat lubuk untuk berendam. Pada tingkat terakhir terdapat kolam yang luas dan kedalaman airnya juga mencapai 2 meter lebih, sehingga sangat menantang ditambah airnya terlihat biru.
Untuk menuju ke lokasi air terjun yang memiliki jarak tempuh 4 km dari Kecamatan Pahejulu, sebelumnya masuk mengitari hutan lindung, pengunjung juga melewati perladangan warga. Adanya wacana pemerintah dalam mengelola potensi wisata daerah membuat Kepala Desa Huta Barat melakukan survei ke lokasi hingga menurunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Meski masih hanya terdapat jalan setapak, sejumlah warga lokal sudah mulai mendatangi air terjun ini untuk mengabadikan foto dan bermain air di lokasi air terjun tersebut. Kepala Desa Huta Barat, Happy Huta Barat, mengaku akan berusaha mengelola air terjun itu melalui badan usaha milik desa sehingga menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara lebih dikenal masyarakat luas sekaligus dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Huta Barat optimis air terjun ini akan banyak dikunjungi wisatawan jika pengelolanya dilakukan dengan baik. Untuk kedepannya yang lebih diutamakan jalan infrastruktur yang ke lokasi agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Seandainya sudah terjadi pembangunan itu, mungkin rencana kita ke depan akan terjadi kita buat BUMDes Desa Huta Barat. Gitu, Pak. Apalagi ini Pak, bukan hanya akses jalan wisata saja, mungkin itu masih banyak di sekitar situ perkebunan masyarakat yang belakangan ini terbengkalai. Jadi untuk kedepannya saya selaku Kepala Desa Huta Barat berharap sekali dukungan semua segmen pemerintah agar gimana biar cepatlah realisasi pembangunan yang sudah lama diidamkan masyarakat. Salah seorang wisatawan lokal, Brian Lumban Tobing, mengaku sangat takjub melihat keindahan air terjun Huta Barat. Walau menuju ke lokasi air terjun sangat melelahkan, tetapi ia tidak menyesal karena sesampainya di lokasi ditawarkan dengan keindahan yang luar biasa. Tempat wisata ini bisa mencakup, ada yang dalam, ada yang nggak begitu dalam, bisa untuk orang dewasa dan sama anak-anak. Harapan kami selaku wisatawan mudah-mudahan ini tempat bisa diakses naik motor biar lebih gampang diakses masyarakat. Salah seorang warga lokal, Sahut Huta Barat, sangat menginginkan jika air terjun ini dapat dikelola menjadi destinasi wisata yang melibatkan warga sekitar. Sahut Huta Barat menjelaskan saat ini sarana yang sangat penting diprioritaskan untuk pembenahan lokasi adalah pembangunan jalan dan pembuatan rambu-rambu di sepanjang jalan. Dikatakan masyarakat sekitar sangat bersedia dilibatkan dalam BUMDes guna pengelola destinasi wisata air terjun 14 tingkat menjadi tujuan wisata favorit. Kalau wisata ini air ini mengalir dari ini ke ladang kami ke sawah. Tapi udah dari sini dari dulu, dari opung kami udah dari sini. Kalau kami itu yang terbaik lah Pak dibuat. Saya mendukung semua biar ramai tempat ini Pak. Doli Huta Barat, pemuda lainnya juga sangat setuju jika air terjun yang menyimpan pesona luar biasa ini dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat. Ia yakin seluruh masyarakat akan saling mendukung guna kemajuan air terjun Aik Batu Padarus. Saat ini seluruh pemuda di Desa Huta Barat dan Kecamatan Pahejulu melakukan promosi lewat media sosial agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaannya. Kalau dari saya, dari masyarakat lokal yang ada di tempat ini, saya bangga dengan adanya wisata yang ada di tempat saya dengan seindah ini. Untuk itu, bagi seluruh pemerintah untuk membantu
kepala desa kami agar bisa membangun wisata atau objek wisata yang ada di lokasi kami ini, agar bisa berkembang ke luar-luar daerah. Pesona keindahan air terjun Aik Batu Manarus memberikan peluang besar bagi warga sekitar untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Apalagi saat ini warga desa Huta Barat, Kecamatan Pahai Julu, sudah banyak melihat kemajuan pariwisata desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Kita awali dari Provinsi Bengkulu, pemirsa. Petugas gabungan Intel Kodim 0409 bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Rejang Lebong Jumat dini hari melakukan penggerebekan sebuah rumah di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Petugas mengamankan 2 orang ayah dan anak yang diduga kuat sebagai pemilik lahan berisi tanaman ganja. Perizon menerangkan, temuan ladang berisi tanaman ganja tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima unit Intel. Setelah memastikan kebenaran informasi dan atas petunjuk pimpinan, Komandan unit segera berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Rejang Lebong untuk melakukan pengungkapan. Dari lokasi temuan, petugas menyita barang bukti sebanyak 42 batang diduga tanaman jenis ganja. Karena tidak mungkin kita bergerak malam untuk menyisir tanaman itu, begitu pagi datang, akhirnya yang dari unit Intel Kodim beserta Polres melaksanakan penyisiran dengan hasil mendapatkan tanaman-tanaman itu yang berada di sela-sela tanaman itu cabai sama tomat ya, dengan jahe. Komandan unit menambahkan 2 orang yang diamankan merupakan ayah dan anak, masing-masing berinisial HB usia 51 tahun, serta LU yang masih berusia 18 tahun. Saat ini keduanya sudah diserahkan ke penyidik Satres Narkoba Polres Rejang Lebong guna menjalani pemeriksaan hukum. Dari Kabupaten Rejang Lebong, kontributor TPR Bengkulu Najmi Manar melaporkan. Tanjakan di Jalan 2 jalur depan Taman Kuliner Seluma mengalami ambles dan membahayakan pengendara kendaraan bermotor yang melintas. Tanjakan di Jalan 2 jalur depan Taman Kuliner Kabupaten Seluma mengalami kerusakan. Jalan mengalami ambles sehingga menimbulkan gundukan dan bahaya bila dilintasi pengendara, khususnya roda 2. Menurut warga sekitar, kecelakaan pernah dialami pengendara sepeda motor yang tidak mengetahui adanya jalan rusak. Rusakan jalan ini diduga disebabkan oleh sisi jalan yang bergeser ke jurang dan menyebabkan material jalan menjadi ambles. Untuk sementara, jalan hanya dipasangi penanda menggunakan pembatas agar pengendara berhati-hati. Kalau banyak cuma kecelakaan. Ya mendapat dia diperbaiki. Cuma dapat dia. Banyak yang meriding itu berjalan pada payahnya cari pas-pasan. Warga berharap agar pemerintah dapat melakukan perbaikan sehingga tidak membahayakan pengendara dan tidak lagi terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari kontributor Seluma, Topan Libero, TPR Bengkulu, melaporkan. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Fatmawati Soekarno Bengkulu menyebutkan fenomena kabut pagi hari yang terjadi sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu disebabkan karena suhu udara di permukaan belum mengalami penguapan. Sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam beberapa hari terakhir terjadi fenomena kabut uap air yang cukup tebal setiap paginya. Kondisi jalan raya hingga perairan pesisir pantai tak seperti biasanya karena tertutup kabut. BMKG Kelas 3 Fatmawati Soekarno Bengkulu menyebutkan terjadinya kabut uap air disebabkan karena tingkat kejenuhan uap air di permukaan wilayah Bengkulu belum mengalami penguapan, serta faktor suhu udara yang dingin dan terbentuknya kondensasi uap air yang mengambang di udara yang berbentuk kabut. Cuaca fenomena kabut pagi hari tadi disebabkan karena adanya tingkat kejenuhan uap air di
di suatu permukaan untuk wilayah Bengkulu, dan ditambah dengan kondisi suhu udara yang dingin dan kelembapan udara yang dingin sehingga terbentuknya kondensasi uap air yang berbentuk uap air yang mengambang di udara yang disebut kabut. BMKG memprediksi fenomena kabut di pagi hari masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Udranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.